يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Ditunjukkan di sini oleh penulis hafizallah contoh kesungguhan ulama salaf dalam menuntut ilmu. Di antara poinnya, atau kita sampai pada poin kesungguhan salaf dalam memanfaatkan waktu, poin keempat dan insyaallah kelima pada hari ini, yaitu pembahasan waktu antara azan dan iqamah, dan juga membaca secara bebas, ya. Baik. Waktu antara azan dan iqamah. Di antara waktu yang sering kita sia-siakan adalah waktu antara azan dan iqamah. Ini Syekh penulis ini apakah sudah kenal sate santri sebelumnya atau belum ini? Kok kayaknya ada deja vu gitu ya. Ya. Di antara waktu yang sering kita sia-siakan adalah waktu antara azan dan iqamah. Kayak pernah terjadi di sekitar sini gitu ya. Pernah makan di sini? Enggak, bukan itu, Pak. Tadi Bapak habis azan, antara azan iqamah ada di sini lokasi Bapak? Ada. Ini sedang membicarakan Bapak juga. Iya. Alhamdulillah. Ajak yang lainnya Pak kayak gitu, Pak. Masya Allah. Jika kita coba praktisikan waktu antara azan dan iqamah, mulai dari azan zuhur, asar, isya, dan subuh, maka kita akan dapati bahwa tenggang waktu, jeda waktu antara azan dan iqamah pada setiap waktu-waktu tersebut sekitar 20 menit. Ini perkiraan minimum. Ini di daerah beliau ya. Kalau di kita enggak. Ya enggak? Antara azan dan iqamah 20 menit. Di kita enggak ada. Hampir tidak ada. Paling subuh. Itu pun jarang sampai 20 menit gitu ya. Jika di total maka waktu-waktu setengah tersebut menjadi 1 jam 20 menit. 20 menit dikali 4 kali. Ya, ini enggak di Indonesia. Di kita berapa? Ya, 10 menit antara azan subuh sama iqamahnya, atau kalau zuhur paling berapa? Di sebagian masjid iqamahnya tergantung dari batuk-batuknya jemaah. Ya. Jadi kadang enggak, ini relatif ya. Anggaplah kalau di kita total berapa? Misal subuh 10 menit. Zuhur 6 menit, asar 6 menit, maghrib 6 menit, isya 6 menit. Total berapa kira-kira? 4 kali 6, 24. Ditambah 10, 35 lah anggap. 30 menit dalam sehari menunggu waktu itu. Tetapi memang kita isi sholat 2 rakaat qabla subuh ya. Kemudian kita isi dengan doa. Zuhur kita isi 4 rakaat. Asar 2 atau 4. Ya, di antara fadilah qabliyah dan ba'diyah zuhur yang luput dari kita biasanya adalah
di antara yang luput dari kita biasanya adalah qabliyah, zuhur dan ba'diyah zuhur. 4. Apa ganjarannya? Diharamkan atasnya neraka. Pak, pernah dengar hadisnya, ikhwan? 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Siapa yang menunaikannya, maka diharamkan atasnya neraka. Jadi enggak masuk neraka, insyaallah. Baik, kemudian qabliyah asar bukan rawatib, tetapi apakah ada sunnahnya? Ya sunnah 2 rakaat atau 4. Apa ganjarannya? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa seperti itu, alhamdulillah. Kalau bisa harian, masya Allah, kalau bisa harian seperti itu, alhamdulillah. Ya. Taib, adapun khusus azan maghrib, waktu antara azan dan iqamah biasanya lebih pendek ya. Sekali lagi ini relatif karena antar masjid beda. Ala kulli hal. Saya yakin siapapun yang menggunakan waktu antara azan dan iqamah untuk membaca Al-Qur'an, baik itu untuk murajaah ayat yang telah dihafal atau untuk menghafal ayat-ayat yang belum dihafal, niscaya ia akan dapat menghafal banyak ayat dari Al-Qur'an. Taib, pertanyaan ada. Apakah anjuran beliau ini khilafus sunnah atau tidak? Khilafus sunnah itu artinya menyelisihi sunnah atau tidak? Nih, lihat di sini beliau seperti menganjurkan bahwasanya antara azan dan iqamah lakukan membaca Al-Qur'an, baik murajaah ayat yang telah dihafal atau antum lakukan menghafal ketika itu. Baik, pertanyaannya, apakah ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah atau tidak? Fadl, jawab. Khilafus sunnah atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung. Kalau waktu tersebut mudayyak, sempit, dan antum hanya sempat untuk melakukan sholat sunnah dan doa, maka menggantinya dengan membaca Al-Quran, ini khilafus sunnah. Bisa dipahami gak? Kalau waktunya antara azan dan iqamah di masjid tersebut ternyata hanya 5 menit, dan antum hanya bisa 4 rakaat ya, 4 rakaat sunnah zuhur, sunnah qabliyah zuhur atau sunnah qabliyah asar, dan antum hanya sempat doa sebentar. Kalau itu semua antum ganti dengan membaca Al-Quran, maka ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Tetapi kita husnudzon maksud beliau bukan yang model seperti itu, karena beliau menyatakan durasi yang begitu panjang, 20 menit biasanya. Antara azan dan iqamah kalau 20 menit, antum cukup nggak sholat ba'diyah, sholat qabliyah 4 rakaat 20 menit cukup nggak? Lebih dari cukup. Antum baca apaan 20 menit 4 rakaat? Ya, 1 rakaat antum baca Al-Ahqaf, rakaat kedua antum baca surat Muhammad, rakaat ketiga surat Masya Allah. Ya, itu impiannya, kenyataannya ya anas-anas juga ya. Kenyataannya kan rujuknya ke Qul Huwallahu Ahad. Iya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi antum melakukan salat dulu kemudian doa, karena itu 2 hal yang masyru' di antara azan dan iqamah. Ya, kata Nabi SAW, likulli ma baina adzanaini rakaatan. Antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat minimal. Hatta itu salat asar, juga menjelang sebelum salat maghrib, dan juga sebelum salat isya, walaupun itu bukanlah rawatib. Dan ditekankan juga di salat maghrib, kata Nabi SAW, sallu rak'ataini qabla al-maghrib, sallu rak'ataini qabla al-maghrib, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. 3 kali beliau mengulang. Apakah itu artinya 6 rakaat? Enggak. Faham enggak maksudnya? Sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Beliau ulang lagi, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Beliau ulang lagi, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Oh, berarti 6 rakaat dong. 2 ya. Antum memahami, jangan ya, kalau bahlul jangan diborong lah ya, antum memahami jangan gitulah. 2 rakaat toh, kata Nabi SAW, liman sya'ah, bagi siapa yang mau. Berarti sunnah, tidak wajib, walaupun itu perintah dari Nabi SAW, sunnah, tidak wajib. Iya. Nah, seandainya kesadaran maju ini sudah di awal, tentu itu lebih baik. Iya. Tapi Masya Allah, hari ini Anda berbahagia.
karena kehadiran al-imam dan juga kehadiran makmum. Iya, ini ibaratnya kalau untuk bumi keduanya adalah gunung, pasak, pembalance ya. Tanpa keduanya itu seperti goncang. Taib. Ada sampai mana tadi ya kan? Hah? Enggak. Itu lupakan itu. Kalau perlu, Ayo, taib. 2 rakaat sebelum maghrib lakukan itu. Taib 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, terus apa yang mau ana ucapkan setelah itu, ikhwan? Ana gagal fokus gara-gara antum itu makin mendekat ini. Seperti ada kengerian tersendiri itu. Antum ngapain dekat-dekat ya? Berjamaah lagi. Ala kulihal 2 rakaat qabla al-maghrib ya, antum lakukan. Sekarang sebagian di masjid alhamdulillah sekian menit. 7 menit masih tersisa 2 rakaat sebelum maghrib 2 menit misalnya antum lakukan atau 2,5 atau 3 menit. Kemudian selesai 2 menit antum doa. Masih ada 2 menit kemudian murajaah. 2 menit kemudian bisa murajaah. Ya. Atau memperpanjang bacaan tilawah harian. Baik murajaah atau memperpanjang bacaan tilawah harian atau menghafal, tapi anda pikir kalau menghafal agak susah ya, untuk 2 menit itu untuk menghafal ayat baru itu agak susah karena dalam kondisi isti'jal ya, tergesa ya, diburu oleh waktu. Menghafal itu nggak bisa seperti itu ya kawan, menghafal nggak bisa seperti itu, diburu oleh waktu susah ya, maka lebih baik mungkin murajaah ayat-ayat yang dihafal hari itu atau pekan itu ya, bagi yang hafalnya pekanan. Coba seperti itu ya kawan. Ya, Anda sendiri juga kadang tidak rutin ya, tapi kadang mengamalkan ini untuk beberapa sholat sunnah. Tapi dilihat di daerahnya atau masjid atau musolahnya. Kalau anak kenal di musolah ini cepat komatnya ya tentu kurang bisa untuk murajaah ya di dalam sholat terutama. Dan boleh dalam sholat kita murajaah. Iya, selama ini kan antum kan murojaah terus dalam sholat, murojaah surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, ya kan? Benar nggak? Selama ini murojaah nggak? Iya, makanya mutqin, ya, mutqin itu betul-betul apa ya? Apa bahasanya? Melotok itu, hafalannya itu. Apa hafalannya? Al-Fatihah dan antum sendiri yang ngomong, ya. Taib. Anda nggak meremehkan antum, cuma antum sendiri mengklaim itu, ya. Cobalah Anda kalkulasikan lagi waktu-waktu senggang tersebut dalam sebulan. Nah, ini juga nasihat untuk Anda. Anda akan dapati bahwa kita memiliki waktu senggang 40 jam dalam sebulan. Itu kalau berdasarkan 20 menit satu antara azan dan iqamah. Di mana waktu itu dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghafal Al-Quran. Seandainya Anda sekarang mau memerhatikan keadaan Anda sendiri, niscaya Anda akan merasakan bahwa Anda tidak membaca Al-Quran kecuali jarang sekali, selain daripada bulan Ramadan yang mulia. Mungkin itu keadaan kita memang, ya, kecuali yang Allah rahmati. Nah, ditambah kemudian sudah sepertinya jarang membaca Al-Quran. Sekalinya baca Al-Quran pun tidak mendalam, tidak mentadabburi, tidak mensanubari, dan seterusnya. Bagaimana bukti atau contoh sampel kita ini kalau baca Al-Quran itu sepertinya kurang dalam? Di mana buktinya? Pernah gak antum ketika baca Al-Quran tilawah bukan murojaah, tilawah sampai ayat sekian tiba-tiba ada yang salam, Assalamualaikum, antum Waalaikumsalam, sejenak paling 2-3 detik. Kemudian antum balikkan lagi pandangan antum ke mushaf dan antum mencari kembali bagian mana tadi ya. Kalau sampai seperti itu yang terjadi berarti pembacaan Al-Quran antum tidak mendalam. Oke, bukan orang yang salam dah. Ya. Kalau antum baca tilawah kemudian ada notifikasi. Ya, ada suara Shopee gitu. Ya, sebagaimana ya Anda temukan kadang-kadang di tempat ini, ya. Anda nggak tahu itu HP siapa itu. Nah, terus karena ada kesopian itu, tiba-tiba hilang, ya, hilang.
Ya sampai mana tadi? Nah ini menunjukkan apa? Belum mendalam. Karena mungkin belum paham tentang makna ayat, ya belum mendalam. Coba lihat diri kita masing-masing ya. Seperti itu. Nah, Anda dapatkan faedah yang ini nih, Anda dapatkan faedah ini dari kajian kitab Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disyarah oleh Syekh Ali At-Tuwaijiri, salah satu ulama Saudi yang mengajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau mengingatkan akan hal itu, anak terkesima, ya benar juga ya, Masya Allah. Kita baca Quran kayak gitu emang. Hatta tilawah kemudian hilang di mana tadi kita baca, dicari lagi nih. Kecuali yang hafal. Kalau hafal memang udah hafal. Dan betapa banyaknya orang yang telah hafal dan karena dia hafal dia meremehkan makna. Karena lancar. Coba sekarang antum terbiasa baca tabarak, yaitu surat Al-Mulk di tiap malam. Karena udah terbiasa membaca itu berulang di tiap malam, maka pembacaan tersebut talafuznya itu seperti dengan sendirinya biiznillah lidah itu begitu. Ya. Akhirnya tidak ada lagi tadabbur karena udah bergerak dengan sendirinya biiznillah. Sebagaimana dalam salat. Ya. Coba diingat-ingat. Sementara kata Nabi SAW, sesungguhnya, yang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengganjari salat, atau sesungguhnya Allah Ta'ala mengganjari salat bima ya'qil, sesuai dengan yang dia pahami, yang itu yang orang ini akalkan, yang orang ini fahami dari tadabbur, zikir dan ayat atau doa yang ada di dalam salat tersebut. Maka boleh jadi yang terlafalkan di lisan, ya ini saya baca Al-Fatihah, saya baca surat Subhanallah, Subhanallahil Azim, terus baca wirid-wirid yang ada di salat. Iya. Karena itu tiap hari kan kayak gitu. Tetapi karena tidak diakalkan, tidak disanubarikan, tidak sampai ke hati, maka seperti tidak ada thawab dan ganjarannya. Dah, lewat begitu aja. Maka hati-hati kalau misalnya kita sudah hafal wiridan, doa yang rutin atau hafalan rutin, dan saking seringnya kita baca sehingga maknanya itu kabur dari benak. Maknanya kabur, coba ketika tasyahud apa yang baca, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita baca itu tasyahud misalnya, pas salat baik sunnah atau wajib, apakah kita mensanubarikannya? Itu dia PR kita, jemaah. Ya, silakan dijawab masing-masing. Taib, waktu senggang antara azan dan iqamah ini banyak sekali didelaikan oleh saudara-saudara kita. Hal itu tidak lain karena keterlambatan mereka berangkat ke masjid. Anda dapat melihat salah seorang dari kita, dia tidak segera berangkat ke masjid kecuali pada saat iqamah dikumandangkan atau menjelang iqamah. Bahkan bersamaan dengan iqamah itu dikumandangkan. Ya, untuk masalah ini tafsil, fihi tafsil, ada rinciannya ya. Tidak semua yang datang menjelang iqamah itu salah. Ada tafsil, ada rinciannya. Orang yang datang menjelang iqamah, Anda enggak yang datang pada saat iqamah dikumandangkan, bukan, tapi menjelang iqamah. Karena tetap kalau pada saat iqamah dikumandangkan baru datang, itu nanti dia kelewatan takbiratul ihram imam dan kehilangan afdal, kehilangan fadilah. Fadilah mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari dijauhi dari kemunafikan. Ya. Taib, ini sekarang masalah datang menjelang iqamah. Apakah datang ke masjid baru sampai masjid qubail iqamah, yaitu sejenak menjelang iqamah itu bagus atau tidak bagus atau gimana? Maka jawabannya fihi tafsil, ada rincian. Kalau dia baru datang qubail iqamah, bahasakan qubail iqamah, namanya qubail iqamah. Qubail itu berjenak sebelum iqamah, imma 10 detik, 20 detik sebelum iqamah. Ada rinciannya. Kalau memang itu dia terbiasa dengan itu disebabkan meremehkan taksir, yaitu dia menunda taswif,
nanti nunggu deket-deket qomat, dan dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat walaupun mubah di rumahnya, maka yang seperti ini kalau terbiasa maka bukanlah orang yang baik, mazmum, tercela walaupun mungkin tidak sampai berdosa. Tapi bukan cerminan talibul ilm gitu ya. Bukan cerminan talibul ilm dan bukan cerminan orang yang mustabiqul khairat. Ya, bukan cerminan orang yang berlomba dalam kebaikan. Ya. Taib, kalau misalnya dia biasa datang qubail iqamah disebabkan dia lebih berpihak ke dalil akan disyariatkan atau dianjurkannya menghidupkan rumah dengan salat sunnah, maka la ba'sa bih, tidak masalah. Bahkan mungkin baginya itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah di masjidnya atau musallanya. Begitu, ya. Jadi dia salat sunnah di rumahnya. Dan kemudian dia udah memperkirakan saya salat sunnah sekian menit dan masjid insyaallah baru qomat sekian menit nanti. Maka bisa lah nanti tetap dapat qomat dan juga dapat takbiratul ihram imam. Maka yang seperti ini mamduh. Dia menjamak antara sunnah demi sunnah. Ya, walaupun dia nggak dapat kesempatan waktu untuk murajaah atau semisalnya, dia bisa murajaah di jalan. Taib, itu rinciannya seperti itu. Ya, rinciannya seperti itu. Imma satunya muqassir, yaitu orang yang ya kurang peduli, yang sampel pertama tadi, atau yang satunya itu dia orang yang menjama' antara sunnah di rumah dengan syariat di masjid, yaitu sholat berjamaah. Maka ini khair. Ini ala khair insyaallah. Tetapi bagi orang yang kalau dia sholat sunnah di rumah, maka dia akan terganggu dengan eksistensi anak, kebisingannya, elektronik yang ada di rumah dan seterusnya, maka yang afdal adalah dia sholat di masjid. Yang afdal dia adalah sholat di masjid. Begitu juga sholat ba'diyah. Kalau misalnya dia melihat bahwasanya jika saya sholat ba'diyah di rumah, maka bisa jadi pertama mungkin bakal kelupaan, itu bisa. Ya, mungkin kan? Mungkin. Atau yang kedua udah terganggu duluan sama makanan, atau dengan istri, mungkin pas kita pulang dari sholat istri udah dandan misalnya ya karena habis sholat isya ya, kemudian mungkin ternyata di rumah anak ngerenge dan seterusnya dari awarid dan awaiq, yaitu hal yang memalingkan dan hal yang menghalangi. Maka yang seperti ini lebih afdal sholat di mana? Di masjid. Makanya di sini ikhwan, kita nggak bisa menilai seseorang, antum kenapa sholat sunnah di masjid gitu loh. Ya karena mungkin dia punya alasan. Sebagaimana kita biasa sholat sunnah di masjid karena mungkin kalau sampai rumah udah hilang moodnya. Bisa nggak gitu? Sementara mungkin nggak kita sholat sunnah lainnya di rumah? Mungkin? Mungkin. Sholat apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat apapun selain qobliyah dan ba'diyah. Tafadhal, mungkin ya bisa diganti dengan yang lainnya. Begitu. Tapi itu rinciannya. Dengan demikian ia tidak memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah, tidak mendapatkan pahala dari salawatnya para malaikat kepadanya. Ia juga tidak mendapatkan pahala salat sunnah dan pahala salat di saf pertama. Ini kalau memang orang yang muqassir, yang tidak salat sunnah, ya menunda-nunda, udah gitu datang pas mau qomat baru datang. Pas mau qomat baru datang. Betapa indahnya kisah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahdzib. At-Tahdzib. Tahdzib ini kitab rijal, kitabur rijal namanya. Jadi dalam ilmu hadis ada cabang ilmu hadis namanya ilmu rijal. Yaitu ilmu tentang tarajum ar-rijal, biografi para perawi. Ya, di antaranya kitab Tahdzibut Tahdzib. Ya, Tahdzibut Tahdzib. Ya, sebelumnya kitab itu bernama Tadhhib At-Tahdzib karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi kan lebih dulu daripada Imam Ibnu Hajar. Imam Az-Zahabi ini ya mentalkhis kitab, jadi Tadhhibut Tahdzib karya Imam Az-Zahabi adalah talkhis ringkasan dari kitab Al-Kamal fit Tahdzib karya Al-Mizzi, Jamaluddin Al-Mizzi.
Dan Al-Mizzi ini Tahdzibul Kamal itu merupakan ringkasan dari kitabnya Al-Maqdisi, namanya Al-Kamal fi Rijal. Jadi gitu. Jadi ada kitab pertama karya Al-Maqdisi rahimahullah, seorang ahli hadis dan ahli fiqih Hanbali. Kemudian namanya Al-Kamal tentang rijal, fi ma'rifati rijal. Kemudian diringkas oleh Jamaluddin Al-Mizzi. Al-Mizzi meringkas, dan Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir. Ya. Al-Mizzi meringkasnya jadi Tahdzibul Kamal. Ana punya 9 jilid dan besar-besar kitabnya, tulisannya kecil-kecil. Ya, banyak rumus-rumusnya itu. Itu tentang rijal ahli hadis di kutubus sittah dan lainnya. Kemudian ditalkhis, ikhtisar oleh Az-Zahabi, Tadhhib At-Tahdzib. Dan kemudian ikhtisar oleh Ibnu Hajar dan ditambahkan menjadi Tahdzib At-Tahdzib. Kemudian Ibnu Hajar meringkas juga kitabnya tersebut dengan nama Taqribut Tahdzib gitu. Antum paham gak apa yang ngomongin ikhwan? Hah? Gak paham? Diam aja. Dijelasin, diam aja. Ditanya paham apa enggak, diam aja. Ini masih panas belum ya nih? Kayaknya enak buat nyiram tanaman ini. Syekh Muhammad, antum kayaknya kalau duduk sini ajib ya. Antum kalau duduk depan ini, enggak di situ aja enggak apa-apa. Ana bertaman nih, yaitu berandai-andai seandainya antum duduk situ, itu ya masya Allah ya, bagi pasak untuk muka bumi ya masya Allah. Baik. Kemudian lihat di sini dalam kitab At-Tahdzib. Berarti kitab At-Tahdzib bukan kitab Taqrib At-Tahdzib, karena kitab Taqrib At-Tahdzib tidak ada cerita, isinya cuma keterangan tentang rijal doang. Tentang perjalanan hidup seorang yang bernama Ibrahim bin Maimun As-Sa'igh. Ia mengutip perkataan Yahya bin Ma'in tentang Ibrahim bin Maimun ini. Dia, yaitu Ibrahim, adalah seorang tukang kayu. Apabila ia mengangkat kapaknya untuk memotong kayu lalu mendengar azan, ia tidak akan meneruskan pekerjaannya tersebut, tetapi ia segera berangkat ke masjid. Jadi ketika angkat kapak ini ke kayu nih, dia tukang kayu, angkat kapaknya, motong kayu ini, ada azan, Allahu Akbar. Itu tinggal diginiin doang gitu loh. Tinggal diginiin doang. Tapi karena ada azan, itu nggak jadi untuk diturunkan ke kayu itu. Ya, melainkan dia udah selesai total pekerjaannya, selesai total. Terus saking apa ya, mendengar azan langsung bergegas ke masjid. Ya masya Allah. Ibaratnya kalau kita gimana ya kawan? Kerja kita apa kira-kira? Nah, ya nanggung, apalagi kuli itu. Ya, ana paling, kuli bangunan itu paling masya Allah susah. Ya. Ana sampai sering marah dalam hati sampai ke bawah-bawah dalam sholat. Ana suruh sholat, sholat pak. Ya pak, silakan duluan pak. Ya Allah. Makanya kalau misalnya ana mau bangun rumah atau memperbaiki rumah, ana cari tukang yang memang mau sholat kalau ketika di waktu azan gitu mau berhenti untuk sholat gitu. Walaupun ya langkah yang seperti itu, tapi ya daripada kita mangkel kan. Iya. Kadang disuruh, ayo yuk sholat yuk. Waduh, kagok nih, gitu, kagok katanya. Emang bener sih ya, namanya di tengah pekerjaan terus tiba-tiba azan ya kagok. Cuman bagi orang beriman sebenarnya enggak kagok, insya Allah. Itu sebenarnya kalau kita prepare sebelumnya, tahu ntar lagi azan, ya enggak ada kagok-kagokan karena udah mempersiapkan diri sebelumnya. Gitu, kagok karena apa? Karena emang nggak mikirin tentang sholat sebenarnya. Iya, begitu. Ya, jadi ketika udah waktu azan gitu, berhenti dari pekerjaan. Seperti beliau ini. Ya, segera berangkat ke masjid. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wafat 505. Ini yaitu ini yang disebut Imam Ghazali ini. Sebagaimana dinukil oleh Az-Zarkashi. Az-Zarkashi ada dua model. Ada dua orang yang masyhur. Zarkashi yang masyhur ada dua. Imma Zarkashi bermadhab Hanbali, imma Zarkashi bermadhab Syafi'i.
Ya, tetapi ketika dimutlakkan pada kitab-kitab Zarkashi, maka rata-rata merujuk kepada Zarkashi versi Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya, penulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Penulis kitab Usul Fiqh juga Al-Bahrul Muhit fi Usul Fiqh dan kitab-kitab lainnya. Ya, ana punya kenangan sendiri. Ana punya kenangan tersendiri untuk kitabnya Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi tahun 2013 atau 2012 atau 2011, pokoknya tahun-tahun sekian itu, Ana membawa Ana ke kampung di daerah Ciamis, di daerah nenek ya rahimahullah. Ketika itu Ana bawa satu dus gede, itu Ana pengen nginep di kampung tersebut selama 1 pekan, pengen istirahat dan pengen hanya baca-baca buku di sawah, di gubuk, di pohon-pohon. Iya, nggak apa-apa, naik pohon sambil baca kitab, enak itu, beneran enak. Iya. Nah kemudian ini Ana datang sampai ke daerah namanya Kecamatan Rancah, Pasar Rancah Kecamatan gitu, jam 2 atau jam 3. Kemudian naik menuju desanya ojek. Itu masih jam berapa? Jam 2:30 mungkin, atau jam 3 itu. Kabut masih banyak. Masya Allah, namanya desa bebukitan. Anda ngetok-ngetok rumah nenek Anda, nggak ada yang jawab. Khalas. Ya, nggak ada yang jawab. Udah Anda diem aja. Di teras, diem dan membaca buku Al-Burhan fi Ulumil Quran di jam segitu. Enak banget rasanya, Masya Allah. Anda baca, kemudian kenangannya bukan di kitabnya sayangnya. Kenangannya kan kalau di kampung-kampung kadang menjelang subuh itu, bukan di kampung aja sih ya, di kita di kota juga biasanya ada muqaddimah ya, menjelang subuh tuh ada mau bangunin gitu kan, apalah gitu ya, persiapan gitu, apa lafalnya tuh macam-macam. Anda nggak benar. Ketika tiba-tiba dari kejauhan ada suara dari toa masjid apa gitu, zikir lah gitu. Tapi memang orang yang mengumumkan sesuatu dengan zikir. Nah, tadinya tuh sunyi, hening banget semuanya, hening semuanya. Tiba-tiba ketika dari kejauhan ada suara itu, ada suara orang yang mengumumkan itu, terdengar kemudian berbagai lolongan anjing. Gitu. Ketika orang itu apa zikir atau apa gitu, nggak tahu deh. Nah kemudian berhenti orang itu, lolongannya berhenti juga. Tak lama kemudian lagi-lagi seperti itu, dan ketika itu digonggongin juga sama anjing. Anda nggak tahu kenapa anjing yang ini bukannya ayam ya harusnya ya. Ajaib. Itu kenangan. Anda nggak tahu itu apa isyaratnya apa. Anda nggak tahu toyor. Cuman kok bisa seperti itu? Anda nggak pernah mengalami seperti itu ya kon? Nggak ada. Cuman Anda doang. Berarti Anda spesial Anda. Iya. Nggak, itu kenangan. Pas lagi Anda baca itu langsung gagal fokus Anda. Anda langsung mikirin ini ada apa ya? Kenapa bukan ayam gitu loh? Kenapa malah anjing-anjing kebun yang seperti itu ketika mendengar orang mentanbih dekatnya waktu subuh? Boleh dicoba di sini mungkin, ya solo gitu. Nah, tinggal nanti siapa yang menggonggong kita lihat ya. Baik. Kemudian ya di sini kata Imam Az-Zarkashi, dinukil oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab A'lam As-Sajid tentang Imam Ghazali berkata, perbuatan baru yang pertama kali diperbuat oleh manusia adalah terlambat menghadiri salat Jumat. Di antara muhdatsatul umur, ya, perkara baru yang dibuat oleh manusia pada saat itu adalah terlambat menghadiri salat Jumat. Padahal para pendahulu kita berangkat menuju salat Jumat dengan membawa lampu di tangannya. Maksudnya apa? Kiasan betapa awalnya mereka berangkat menuju salat Jumat. Apa maksudnya, ikhwan? Ini yang perlu dipahami, yang banyak orang sekarang nggak paham. Kalau misalnya waktu dan sa'ah untuk Jumatan datangnya itu sejak kapan? Orang mengira kalau dia udah datang jam 11 dia dapat unta atau sedekah unta. Enggak, telur ikhwan. Ada berapa coba? Pertama badanah unta kan? Kemudian sedekah apa berikutnya?
Sapi bukan? Sapi. Kemudian kambing, kurban. Kemudian sedekah terakhir, ayam apa unta? Ayam apa telur? Anak juga lupa. Telur ayam. Antum imam tapi membuat muhdatsatul umur juga ini kayaknya. Saat lil jumu'ah, coba biar takutnya ini salah nanti. Ya. Nah, di sini kan hadis Nabi SAW. Di sini siapa yang marraha ila sa'atil ula fakana qaraba banana unta. Ya, kalau misalnya di sa'ah tsaniyah, saat kedua, yaitu dia seperti berkurban apa? Baqarah. Sapi. Di sa'ah ketiga qaraba kabshan. Domba. Di yang keempat dajajah. Ayam. Yang kelima baydah. Telur. Enggak disebutin telur ayam apa enggak. Antum jangan tafsirkan telur ayam. Enggak tahu, yang penting telur lah. Muhim telur lah. Mau telur ayam kek, mau apa, ini telur. Kita ngiranya kalau sudah datang awal, enggak, belum ada orang nih, marbot aja belum datang, ya. Jam 11. Itu wah, alhamdulillah nih saya sedekah unta nih. Unta apa? Telur. Ya. Karena yang benar pemahamannya adalah sa'ah, dia ada 5 sa'ah kan, ada sa'ah di sini bukan jam. Sa'ah di sini momen, sesi, ya. Saat, ya. 1 2 3 4 5. Bagilah kemudian dari mulai tulu'ul fajr. Ya, sebagian ulama pakai dari tulu'ul fajr. Ya. Ada yang mengatakan bahwa saya bukan dari tulu'ul fajr. Tulu'ul fajr berarti waktu awal subuh. Ada sebagian ulama mengatakan bukan dari waktu awal subuh, dari waktu awal tulu'us syams. Syuruk, setelah syuruk. Ya, terbitnya matahari. Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, baik yang kalau misalnya melihat di sini pendahulu kita berangkat menuju sholat Jumat dengan membawa lampu di tangannya, berarti tulu'ul fajr. Bisa juga sebelum subuh, bahkan sekalian menjamak langsung dari sholat subuh sampai seterusnya gitu. Tapi itu khilafus sunnah. Khilafus sunnah. Karena ada sunnah mandi yaumil jum'ah. Nah, mandi yaumil jum'ah ini juga khilaf di antara ulama kapan dimulai durasinya. Ada yang mengatakan dari waktu fajar, berarti sebelum sholat subuh boleh dia mandi Jumat pada hari itu. Ada yang mengatakan dimulai dari tulu'us syams. Itu beda pendapat. Oke, anggap kita pendapat kita, anggap aja bahwa saya mulai dari subuh itu sendiri. Subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lewat 5. Anggaplah jam 4. Ya. Kemudian zuhur atau Jumat jam 11 lewat 40. Tuh shop itu. Shop itu. Mana fa'ilnya itu? Mana pelakunya itu? Iya, itu dia tuh. Ya. Ana juga di masjid-masjid lain juga kadang ngeri itu. Jangan-jangan beliau-beliau juga ini, jangan-jangan. Iya, intel kemana-mana ikutin ana Shopee-Shopeein itu. Tapi dari jam 4 berarti sampai jam setengah 12. Tafadhol, kira-kira takriban berapa? 5 jam, 7 jam. Antum bagi 7 jam itu menjadi 5. Iya, anggaplah sesi pertama dari waktu fajar sampai tulu'us syams, itu sesi pertama, anggaplah. Dan sesi kelima dari jam berapa sekarang berarti? 10.30-an kira-kira. Antum datang 10.45. Itu udah ujub sendiri tuh. Udah belagu, ya, udah. Marbot males. Iya, masih dikunci. Iya. Lewat mana? Lewat atas. Iya, loncat. Udah dimakamin habis itu dah. Iya, jadi itu pun dapatnya apa? Masih telur, ikhwan. Ini kalau Imam Ghazali ngeliat keadaan kita sekarang, nangis mungkin beliau ini. Ya. Jadi perbuatan yang baru pertama kali diperbuat oleh manusia kita itu terlambat. Jadi kita tuh terlambat semua sebenarnya.
Dan para ulama ketika dulu dan orang-orang awamnya bahkan mereka itu datang dari pagi hari untuk mendapatkan pahala sedekah-sedekah ini, dan mereka mengisi apa? Di masjid-masjid tersebut mereka baca Quran, murojaah seperti itu. Nah sekarang kita nggak bisa. Nggak bisa karena hari libur kita itu bukan Jumat. Muskilah kita adalah hari libur kita bukan Jumat. Pun kalau misalnya hari Jumat kita libur, ini juga nggak bakal terjadi. Ini nggak bakal terjadi beneran. Karena mumpung libur ngapain? Terihlah jalan-jalan atau nyantai. Nggak ada pikir Jumatan kapan? Ntar nunggu azan lah. Nunggu azan. Iya. Masya Allah. Itu pun di luar kadang-kadang sebagian dari saudara kita nggak masuk masjid langsung, di luar, kongko di luar tuh. Iya. Alhamdulillah di musola ini nggak ada Jumatan. Kalau Jumatan mungkin banyak yang bercokol di situ tuh. Iya. Banyak yang bercokol di situ, yang ngobrol-ngobrol. Kemudian bakal, tapi kan saya selawat bakal gitu nanti. Iya. Kemudian ditanya sama ustadznya, ayo udah dulu masuk. Afwan buka puasa gitu nanti alasannya. Padahal Jumatan buka puasa. Tapi seandainya kita menggunakan waktu antara adzan dan iqamah ini bukan saja karena berharganya waktu tersebut, tetapi juga untuk mendapatkan pahala bersegera menuju sholat, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, di antara ketenangan jiwa, ketenangan jasmani, dan pastinya bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ini udah azan belum ya kawan? Azan ya? Fadhal azan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya kawan. Membaca secara bebas. Sebenarnya ini kajian ini intinya tuh di sini sebenarnya, membaca secara bebas. Anda pengen membahas tentang namanya membaca ya. Karena membaca itu adalah tracknya penuntut ilmu, apalagi zaman sekarang ketika bacaan itu begitu banyak. Tetapi ya tentu ada yang bisa kita pilah dan pilih. Insyaallah nanti pada waktunya kita akan membahas, nanti masih lama insyaallah, seperti penuntut ilmu ketika membeli kitab dan memilikinya ya. Ya jadi akan ada waktunya insyaallah untuk masalah membaca itu sangat-sangat nanti akan kita perluas insyaallah. Karena ada kitab namanya Al-Musyawwiq fil Qiraah. Ya, itu kitab enggak setebal ini enggak. Dia kitab karya ulama. Itu menjamak kisah-kisah ulama dalam juhud dan effort mereka untuk membaca kitab. Ada yang membaca Sahih Bukhari berapa puluh kali. Ya, membaca kitab Sahih Muslim dalam satu majelis misalnya. Sahih Muslim tulisnya segini dan tulisannya kecil-kecil dalam satu majelis. Ya sehari. Ya begitu ya kawan. Kita mulai dulu di sini. Kita juga dapat memanfaatkan waktu dengan membaca secara bebas. Ingat, membaca ada beberapa model. Antum ada membaca secara murattab, yaitu min ghilaf ila ghilaf, dari cover ke cover berikutnya, artinya dari awal sampai akhir berurutan. Ini qiraah murattabah ya, atau qiraah tartibiyah. Ada juga qiraah hajiyah, yaitu membaca sesuai dengan kebutuhan. Artinya antum enggak membaca dari cover ke cover, melainkan antum membaca mencari bagian yang antum butuhkan saja. Dan ini biasanya dilakukan oleh ahli riset untuk mencari referensi. Ya, dia beli buku, berapa buku, kemudian dia mencari apa-apa yang dia butuhkan untuk risetnya, researchnya. Itu yang kedua. Ada qiraah ijmaliyah. Qiraah ijmaliyah itu qiraah global dengan melihat daftar isi, pengantar secara global. Atau dia melihat, ngebet dan melihat mana-mana yang paling intinya. Nah ini qiraah ijmaliyah. Ya, ini biasa buat review kitab. Biasa juga orang yang sudah memahami dan expert dalam bidang di kitab tersebut dan dia hanya ingin melihat secara global, itu bisa. Ya, ada juga baca qiraah sari'ah. Ya, qiraah sari'ah baca cepat. Yang seperti ini ada kadang-kadang butuh, cuman ini tidak baik secara tidak direkomendasikan karena ilmu syar'i itu bukan untuk main cepat-cepatan ya. Ya begitu, itu macam-macam membaca. Dan juga ada
baca di sini baca secara bebas. Baca secara bebas yaitu qiraah tajridiyah, dia tajrid mujarrad qiraah. Al-muhim qiraah itu. Mujarrad qiraah namanya. Ini metode keberapa ini? Kelima ya. Iya, Anda sendiri kalau disuruh ulang Anda juga lupa tuh tadi ngomong apa. Ya, ada qiraah apa tadi pertama? Tartibiyah, murattabah. Terus ada qiraah hajiyah, qiraah lil hajah faqat karena untuk mencari mana yang dibutuhkan untuk referensi. Ada juga qiraah ijmaliyah. Ada qiraah sari'ah dan ada qiraah apa yang terakhir? Mujarradah. Tajridiyah yaitu mujarrad qiraah. Al-muhim qiraah yang penting baca gitu. Ada buku ambil, baca aja lah. Iseng itu. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh di sini. Membaca secara bebas. Tidak terkait dengan kebutuhan tertentu, tidak terkait dengan harus dari mana sampai mana, tidak terkait dengan judul tertentu, enggak, yang penting al-muhim baca. Ini yang dimaksud sepertinya, membaca secara bebas. Caranya dengan mengkhususkan sedikit waktu untuk membaca di rumah. Setiap orang itu berbeda-beda terkait waktu luang yang dimilikinya. Ada yang hanya memiliki waktu sedikit untuk membaca dan ada yang memiliki banyak waktu untuk membaca. Di antara kita ada yang belum menikah sehingga ia tidak sibuk mengurus anak dan kebutuhan keluarga. Hal ini sepatutnya mendorong dirinya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Diriwayatkan dari Sufyan rahimahullah bahwa ia berkata sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jama'ah di kitab Tadhkiratus Sami', barang siapa yang menikah maka ia telah mengarungi lautan. Jika ia diberi anak, maka dengan kehadiran anak tersebut pikirannya telah terpecah. Ya, betul juga ya. Maksudnya orang yang menikah itu jadi sibuk. Tapi ini tidak bersifat mutlak. Ya, karena orang beda-beda. Kadang dia punya anak tapi dia bisa mengkondisikan bagaimana supaya dia bisa fokus membaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang diinginkan di sini hendaknya masing-masing dari kita memanfaatkan waktu senggang pada saat ia ada di rumah. Yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk membaca. Ya, menikah tidak menghalangi kita untuk membaca, ikhwan. Menikah tidak menghalangi kita untuk membaca. Bahkan bisa memotivasi kita untuk semakin giat membaca. Apalagi kalau ternyata istri antum itu berilmu. Antum kalah dengannya, maka antum termotivasi untuk mengalahkan istri dari segi bacaan juga. Iya. Antum lulusan misalnya lulusan mana? Kampus umum, istri antum lulusan Libya. Nah, itu termotivasi itu untuk membaca. Iya. Bisa seperti itu ya. Terus punya anak, termotivasi untuk membaca. Dengan ingin mencontohkan kepada anak nanti ketika sudah balita, sudah besar, mencontohkan kepadanya, bapaknya ini rajin baca. Nanti anaknya ketularan. Insyaallah ta'ala. Ya, begitu. Jadi mendorong dirinya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saya sangat heran dengan teman-teman yang selalu berada di dalam rumah. Tapi apabila Anda tanya tentang apa yang ia kerjakan, Anda akan mendapatinya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat di dalam rumah. Yang lebih menyedihkan lagi jika seseorang membaca koran atau majalah, maka ia akan mengulang-ulangnya sampai 2 atau 3 kali. Ini zaman itu, koran dan majalah. Sekarang apa? Status orang. Semua status orang dibaca. Dibuka semua status orang. Pokoknya kalau ada senggang, buka WhatsApp, buka status orang. Anda termasuk orang yang paling jarang buka seseorang tapi paling sering bikin status. Iya, karena Anda pengennya Anda yang dibaca bukan ngebaca punya orang. Iya. Begitu. Dibaca semua status. Ya. Kalau status bermanfaat alhamdulillah orang-orang itu. Tapi kalau misalnya nggak ada manfaatnya dan seterusnya kan kesian kita banyak kemudian membaca yang tidak manfaat, ya. Tapi apabila Anda, yang lebih menyedihkan lagi, jika seseorang membaca koran atau majalah, maka ia mengulang-ulangnya sampai 2 atau 3 kali. Baca komik 2 atau murajaah Conan misalnya, detektif Conan, murajaah. Ya, selesai seri ke-50, kemudian khataman dan kemudian ulang lagi dari juz pertama. Ngapain murajaah dari pertama kali? Iya, karena kalau murojaah nanti makin mutqin, makin betul-betul memahami kisahnya, ya. Detektif Conan, ya. Kemudian membeli serial Doraemon juga, ya. Karena ada yang kayak gitu, ya. Ada yang kayak gitu atau novel. Nah, ayat-ayat cinta misalnya. Iya. Ayat-ayat cinta. Itu apa itu?
Itu film apa novel? Novel jadi film ya? Iya. Apa isinya, ikhwan? Faedah? Ma fi faedah. Ma fi faedah bal madharrah di dalamnya, ya enggak? Iya. Itu fiktif atau real itu? Hah? Fikril. Fiktif di real-realin gitu. Nggak tahu buat apa. Ya, coba baca kitab. Mengulang-ulang baca koran, majalah. Majalah memang menarik, masya Allah. Ya. Dan koran yang dibaca itu, anak pernah punya teman waktu di Libya itu, masya Allah dia baca koran. Mending koran tuh berita kayak gitu. Ini koran yang HP itu loh. Koran isi HP semua. Apa sih namanya itu? Pulsa, iya. Pulsa ya namanya ya. Iya. Itu, apa antum waktu itu ya bilang? Dari awal sampai akhir itu semua tentang HP. Banyak, dan itu HP nggak secanggih sekarang. Waktu itu HP-nya HP apa gitu. Ya. Nokia masih berwujud ketika itu, Nokia itu. Nokia yang pengganjal truk itu loh. Itu masih ada itu. Itu temen anak sampai heran, antum baca apa sih gini? Ini harga, deretan harga, terus spek-speknya. Anak nggak ngerti nomor-nomor apa ini kayak gini nih. Dulu kan kita masih gaptek banget. Tapi ini dia thalibul ilm. Tapi kalau baca HP, baca koran pulsa itu, masya Allah. Iya, masya Allah. Ini yang sampai bingung. Ini apa yang dibaca? Dunia nggak manfaat, akhirat nggak dapat. Apa manfaat dunia kalau misal dia emang kerja di counter mungkin iya mungkin. Tapi ini kan dia sehari-hari Bidayatul Mujtahid, kitab tauhid. Senggangnya baca pulsa. Antum ngapain gitu? Ajib kata anak. Hah? Enggak jual pulsa, Pak. Itu cuman orang, mungkin kalau bahasa sekarang ini orang yang lagi halu pengen ngedapetin HP tapi nggak dapet, cuman menikmatinya di iklan. Itu. Enggak, Pak. Ya, Anda tahu teman-teman yang jual pulsa nggak tahu. Tapi ini nggak jual apa-apa. Cuma baca itu. Rajin dia baca itu tuh, kayak ngebaca sesuatu yang seru banget gitu loh. Anak heran. Antum nggak tahu deh itu. Nggak tahu di pikirannya apa. Mungkin sekarang udah jadi pedagang HP. Tapi masa lulusan Libya dagang. Tapi nggak apa-apa. Fadol kalau emang mau kerja kayak gitu. Fadol. Bermanfaat insya Allah. Cuma nggak kebayang aja. Iya. Nah, itu satu sisi ya. Ada kalau ya itu masih mending mungkin ya daripada dia baca lampu merah ya. Kan lebih madorot lagi itu. Iya. Enggak tahu masih ada apa enggak yang seperti itu. Enggak ada ya. Tapi ketika membaca buku ia merasa malas. Ayo sok siapa di sini? Kalau baca status Facebook teman rajin, masya Allah. Scroll down. Down lagi. Kurang, up lagi, murojaah. Status Facebook orang. Facebook teman, kalau ada masalah tahdzir, ulang. Lihat komennya ada 67, klik komen. Banyak komen. Seru ini, masalah pengkafiran orang ini seru nih. Siapa yang mengkafirkan nih? Siapa yang gosip-gosipan kemudian. Ikhwan jenggotan tapi lagak kayak mak-mak ya. Seperti itu. Disuruh, ayo baca kitab ya, kita usul salasah. Nggak kuat, nggak mau, atau males. Gimana ini thalibul ilm? Atau apabila ia berada di sebuah perkumpulan di mana perkumpulan itu dipenuhi obrolan dan pembicaraan tentang gosip-gosip, kemudian ada yang meminta diambilkan buku untuk dibacakan, ia merasa kesal. Ana pengen coba nanti di sini. Iya. Ntar habis kajian misalnya, selesai kajian ya sama antum sama ikhwan ya. Kita ngobrol, lagi seru-seru ngobrol, ayo kitab. Ana pengen bacain kitab. Ana pengen lihat reaksi antum kayak gimana. Kesel atau memang nggak bakal terjadi tuh majelis karena udah ketahuan duluan mau digituin sekarang. Ya. Siapapun yang merasa hal ini terdapat dalam jiwanya, hendaknya ia menyadari bahwa itu adalah dosa atau perbuatan tersebut akan ditambahkan pada jumlah dosa yang telah ia lakukan. Itu juga merupakan musibah. Para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibnu Jama'ah mereka telah menentukan waktu tertentu yang tepat untuk menghafal dan membaca. Namun itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai patokan baku. Artinya seseorang mencari metodologi dan thariqah yang munasibah untuk dirinya. Ya, dia boleh mengikuti Ustadz Fulan dari thariqah
ta'limiyah atau ta'allumiyahnya, cara belajar ustadz ini tafadhol. Tapi nggak bisa kita mengharuskan setiap dari antum untuk seperti itu. Kalau misalnya ada seorang dai atau ustaz atau talibul ilm mengatakan jadwal anak itu sehari minimal membaca 5 judul kitab, walaupun diterusin besok dan terusin besok dan seterusnya. Tapi 5 judul harus, misalnya pagi akidah habis subuh, kemudian habis zuhur anak akan membaca fikih, habis ini akan baca hadis, habis ini membaca tafsir dan seterusnya. Itu memang menyenangkan di telinga, tapi antum nggak harus mengikuti yang seperti itu. Ikutilah dan cobalah apa yang menurut antum munasib, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kafaah ilmiah antum. Kafaah ilmiah itu kudrah ilmiah antum, kemampuan keilmuan antum seberapa levelnya, dan disesuaikan dengan waktu dan kesibukan antum. Iya. Jadi jangan samakan diri kita yang bekerja sehari-hari harus serupa dengan penuntut ilmu yang munsyagil bil ilm. Yang setiap waktu ke ilmu enggak sama, ikhwan, enggak bisa disamain. Itu nanti zalim jadinya. Enggak bisa disamain, ya. Ya kalau bekerja kayak kita mungkin waktu senggangnya kapan? Ba'da subuh misalnya, sebelum berangkat kerja misalnya. Atau sebelum tidur. Atau jam 8 malam, itu waktu yang munasib, tafadhol lakukan itu. Atau di perjalanan dengan mendengar audio atau menyimaknya, itu bisa. Cari waktu yang munasib. Tapi tetap anda sarankan tetap dengerin audio kajian minimal 2 atau 3 lah kalau dalam sehari, ya, walaupun tidak mencatat. Di antara kita, tapi sebagian juga mana sampai mana tadi? Sebab di antara kita ada yang bisa konsentrasi membaca setelah salat subuh. Iya, betul. Tapi ada juga yang merasa berat untuk membaca pada waktu itu. Anda pengen tanya dan jawab dengan jujur. Apakah antum merasa berat membaca buku setelah salat subuh? Tafadhol, angkat tangan. Jujur, enggak apa-apa, angkat tangan. Habis subuh. Jangan takut. 2, yang depan ini, jangan takut. Ayo. Angkat tangan. Nah, dari 3, ayo. Semakin sulit antum mengangkat tangan, semakin curiga diri antum. Ayo. Berat. Oke. Siapa yang lebih ringan membaca buku setelah subuh? Ini penyakit ini, di mana kayak gini. Iya. A enggak, B enggak. Anak kasih pilihan C juga antum enggak ngangkat tangan. Masya Allah antum ini. Hah? Tawadhu atau tawadhu pakai ain atau pakai hamzah? Pakai hamzah wudu sana. Di antara kita ada yang lebih suka membaca pada malam hari. Anda nggak mau nanya lagi lah, udah kelas ya. Bodoh amat lah, antum mau kayak gimana? Pada awal malam atau akhir malam? Ada juga yang tidak suka membaca pada kedua waktu itu. Ada dan lebih suka membaca pada siang hari. Mungkin ini perlu ditambah. Ada juga yang nggak suka baca sama sekali. Iya. Dan kayaknya nggak nunjuk tangan tadi tuh gitu tuh, kayak gitu tuh. Ringkasnya dalam hal ini tidak ada aturan tertentu. Nah ini kawan, nggak ada aturan baku karena orang beda-beda, apalagi di zaman sekarang. Tetapi tergantung pada masing-masing orang. Kapanpun Anda mampu mengatur waktu untuk membaca secara bebas, maka lakukanlah. Maka kalau misalnya antum dapati ada seorang dai misalnya bilang, seorang penuntut ilmu wajib membaca minimal 4 jam dalam sehari, gitu misalnya. Tohib. Antum bisa nggak? Bisa nggak ya? Nggak, Anda nggak mau nanya deh, udah nggak jadi nggak. Yang bekerja nggak bisa ya kawan. 4 jam dalam sehari, tiap hari 4 jam dalam hari. Soal membaca itu butuh fokus, bukan membaca senggang bebas atau nggak membaca 4 jam sehari itu kan berarti membaca benar-benar dia qari, ahli qira membaca betul-betul 4 jam. Untuk zaman sekarang dengan kesibukan itu berat. Ya. Tapi mungkin bagi seorang penuntut ilmu yang dia betul-betul memang bertafarruh untuk menuntut ilmu. Tafarruh itu artinya apa bahasa Indonesia? Bukan serius, apa? Jadi tafarruh li talabil ilmi itu maknanya adalah dia sehari-hari memang cukup menuntut ilmu, enggak kerja enggak apa.
Iya, mengosokkan hidupnya untuk nuntut ilmu gitu. Bukan waktunya aja, hidupnya. Jadi nafkah itu mungkin ada donatur yang menafkahinya, atau tafarruq li ta'lim, untuk mengajar misalnya, untuk dakwah. Jadi nggak punya pekerjaan selain dakwah misalnya. Ini mungkin. Tapi kalau misalnya sambil mencari ma'isyah, dagang, kerja, oh berat kalau untuk ditambah dengan 4 jam per hari. Maka kalau antum dapatkan misalnya dai yang memang tak mutafarrigh lid dakwah, mengkhususkan diri, menancapkan diri di medan dakwah, kemudian antum ingin sepertinya belajar 4 jam saja, tafadhol, tetapi ana pikir itu sangat sulit dan berat, dan bisa jadi beberapa kewajiban akad itu terabaikan gara-gara ini. Maka carilah yang munasib dengan antum. Jangan paksakan antum harus sama dengan Ustadz Fulan. Dan Ustadz Fulan juga jangan memaksakan jemaahnya untuk berlaku seperti dirinya. Jangan sampai kita mentakhtid manhaj, yang mana manhaj itu diperluas dalam syariat. Nah, kita takhtid sendiri dan kita lazimkan orang harus seperti kita. Enggak seperti itu ya kawan. Enggak seperti itu. Tapi carilah waktu yang munasib. Yang bisa setengah jam, alhamdulillah. Sejam, masya Allah, alhamdulillah. Mungkin sejam tapi terpisah-pisah waktunya, alhamdulillah, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Nah, enak, insya Allah. Ya. Kemudian ada ringkasnya dalam hal ini tidak ada yang baku. Khususkanlah, tapi tergantung pada masing-masing orang. Kapanpun Anda mampu mengatur waktu untuk membaca secara bebas, maka lakukanlah. Khususkanlah 1 atau 2 kitab tertentu yang ingin Anda baca, atau bahaslah suatu masalah dan menulislah. Yang menjadi perhatian kita pada poin kelima ini adalah agar kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentunya itu dilakukan dengan motivasi utama, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Bisa kita isi waktu-waktu senggang kita dengan membaca, menulis, mengulang-ulang pelajaran, dan semisalnya. Dan itulah yang semestinya kita lakukan di masa liburan, masa senggang, atau sebelum tidur nanti. Bacalah sekisaran 10-20 menit, 5 halaman, 10 halaman, insya Allah bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat untuk anda dan juga antum. Jazakumullah khair jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.